Perkenalkan, nama saya Mardilin dengan NIM 219611243. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Di video ini saya akan membahas tentang sistem pendeteksi wajah manusia pada citra digital. Identifikasi masalah. Yang pertama, pengertian citra digital. Yang kedua, pengertian deteksi wajah. Yang ketiga, pengertian jaringan syaraf tiruan. Keempat, perencanaan dan implementasi testing. Terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, data dan peralatan penelitian. Kedua, perencanaan sistem. Ketiga, implementasi sistem. Latar belakang. Citra digital adalah suatu citra fXY yang memiliki koordinat spesial dan tingkat kecerahan yang diskrit. Citra yang terlibat merupakan cahaya yang refleksi dari sebuah objek. Deteksi wajah dapat dipandang sebagai masalah klarifikasi pola di mana inputnya adalah citra masukan dan akan ditentukan output yang berupa label kelas dari citra tersebut. Dalam hal ini terdapat dua label kelas, yaitu wajah dan non-wajah. Perencanaan sistem secara garis besar. Sistem deteksi wajah yang dibangun di sini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu trainer JST atau jaringan syaraf tiruan dan detektor wajah. Implementasi sistem. Untuk mengimplementasi sistem dibuat program aplikasi dengan menggunakan bahasa C++. Rumusan masalah. Masalah deteksi wajah dapat dirumuskan sebagai berikut. Diberikan masukan sebuah citra digital sembarang, maka sistem akan mendeteksi apakah ada wajah manusia di dalam citra tersebut. Jika ada, maka sistem akan memberitahukan beberapa wajah yang ditemukan dan lokasi wajah-wajah tersebut di dalam citra. Keluaran dari sistem adalah posisi subcitra berisi wajah yang berhasil dideteksi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem deteksi wajah dengan masukan berupa citra digital sembarang. Sistem ini akan menghasilkan subcitra berisi wajah-wajah yang berhasil dideteksi. Manfaat penelitian. Pertama, dapat digunakan untuk mendeteksi wajah manusia pada citra digital. Kedua, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tahap pemproses dari sistem pengenalan wajah atau verifikasi wajah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data wajah secara otomatis dari citra yang berisi wajah dengan berbagai ukuran, posisi, dan latar belakang. Perencanaan dan implementasi sistem. Data dan peralatan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sekumpulan citra untuk pelatihan atau training dataset dan sekumpulan citra untuk menguji atau testing dataset. Citra untuk pelatihan maupun untuk pengujian diperoleh dari berbagai sumber seperti foto, majalah, koran, televisi, dan internet. Citra yang akan digunakan untuk menguji tidak akan digunakan dalam pelatihan. Citra yang digunakan memiliki 256 level kebuan atau grayscale. Jumlah citra data wajah yang digunakan sebanyak 1000 citra wajah berukuran 20 x 20 piksel. Proses pemotongan atau cropping bagian wajah dari citra dilakukan secara manual. Kemudian dilakukan processing yang berupa reading histogram elevation dari 1000 citra wajah tersebut. Juga dibuat 2000 citra tambahan dengan cara melakukan proses pencemiran dari rotasi dari 5-10 derajat terhadap citra asal secara random, sehingga secara keseluruhan diperoleh 3000 citra wajah. Citra non-wajah diambil dari 96 file citra yang tidak terdapat wajah di dalamnya. Contohnya, citra non-wajah adalah gambar pemandangan dalam dan luar ruangan, pepohonan, bunga, hutan, bangunan, dan lain-lain. Jika diambil seluruhnya, akan didapatkan lebih dari 36 juta subcitra untuk pelatihan, namun dipilih secara otomatis dengan teknik active learning sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan prosesor Intel Celeron
667 MHz, memori 256 MB, SD RAM, HDD 20 GB, dan scanner. Implementasi perangkat lunasnya ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan compiler Borland C++ folder. Perencanaan sistem. Secara garis besar, sistem pendeteksi wajah yang digunakan di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, trainer JST atau jaringan syaraf tiruan digunakan untuk pelatihan yang akan menghasilkan nilai bobot-bobot penghubung jaringan syaraf tiruan. Yang kedua, detektor wajah digunakan untuk mendeteksi wajah di dalam citra setelah pelatihan selesai dilakukan. Gambar 1 berikut menunjukkan perancangan sistem deteksi wajah secara garis besar. Yang pertama, training dataset ke training JST, kemudian turun ke bobot JST hasil training, kemudian turun ke detektor wajah. Testing dataset ke detektor wajah, citra masukan ke detektor wajah ke hasil deteksi. 1. Diagram aliran data atau data flow diagram. Dengan aliran data atau DFD dari sistem deteksi wajah terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem trainer JST dan sistem detektor wajah. Training dataset akan mengalami processing berupa histogram, equalization, masking, dan normalisasi. Hasil dari processing ini dijadikan sebagai input untuk proses training yang menggunakan jaringan syaraf tiruan. Setelah proses training selesai, akan dihasilkan nilai bobot jaringan syaraf tiruan yang dihasilkan di dalam suatu struktur data. Selanjutnya, nilai bobot ini akan disimpan ke dalam file yang dikehendaki oleh user. File ini nantinya akan digunakan di dalam proses deteksi wajah. User memberikan masukan kepada sistem detektor wajah berupa citra masukan yang akan dideteksi dan file bobot JST yang akan diperoleh dari hasil training. Jika masukan ini akan dibaca dan dikonversi menjadi array. Selanjutnya, subcitra 20x20 pixel tersebut akan mengalami processing berupa histogram, elevation, masking, dan normalisasi yang sama seperti pada saat training. Hasil processing ini dijadikan sebagai input untuk mengklarifikasi JST. Mengklarifikasi JST ini akan menghasilkan kandidat-kandidat wajah. Selanjutnya, kandidat-kandidat wajah ini akan mengalami proses merging untuk mendapatkan hasil akhir berupa lokasi dan ukuran wajah yang terdeteksi. Hasil deteksi ini akan ditampilkan kepada user dan dapat disimpan ke dalam file jika diinginkan oleh user. 2. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf yang digunakan pada sistem ini menggunakan jenis multilayer perceptron arsitek yang digunakan diadaptasi dari hasil penelitian Rawler 1998 dengan sedikit modifikasi susunan unit dari jaringan. Lapisan input terdiri dari 400 unit input yang menerima pemasukan dari nilai Gray-cell pixel 20x20 dari subcitra yang akan dideteksi. Sebelum dijadikan input untuk JST, nilai Gray-cell yang berkisar dari 0 sampai 255 dinormalisasi menjadi antara -1 dan 1. Cara ini disarankan oleh Leichon 1998 yang menunjukkan bahwa konvergensi umumnya akan lebih cepat tercapai jika nilai rata-rata dari input data training mendeteksi 0. Lapisan input terdiri dari sebuah unit dengan nilai keluaran berkisar antara -1 dan 1 untuk data non-wajah, agar nilai output dari JST memiliki range antara -1 sampai dengan 1 digunakan fungsi aktivitasi sigmoid controller. 3. Pelatihan aktivitas learning. Pada teknik aktivitas learning ini, training dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, training dimulai dengan menggunakan sedikit data non-wajah. Pada tahap berikutnya, data training non-wajah ditambah sedikit demi sedikit.
Namun data tambahan tersebut diseleksi hanya untuk data tertentu saja, yaitu data yang dideteksi sebagai wajah atau false positif pada hasil training tahap sebelumnya. 4. Deteksi wajah. Bagian detektor wajah ini menggunakan arsitektur jaringan syaraf yang sama dengan yang digunakan untuk training. Bobot penghubung yang digunakan diambil dari bobot terakhir yang dihasilkan pada proses training dengan menggunakan teknik active learning. Hasil deteksi akan diputuskan sebagai wajah jika output dari JST lebih dari 0 dan diputuskan sebagai non-wajah jika output JST kurang dari atau sama dengan 0. 5. Ekstraksi subcitra. Pada citra yang akan dideteksi, posisi wajah bisa berada di mana saja. Pengklasifikasi jaringan syaraf tiruan pada detektor wajah memerlukan input citra 20x20 pixel. Karena itu digunakan Windows 20x20 pixel yang digeser melalui seluruh daerah citra detektor yang akan memeriksa satu persatu subcitra yang dilalui oleh Windows tersebut. 6. Rigging. Proses rigging digunakan baik pada citra data pelatihan maupun citra yang akan dideteksi. Pada citra data pelatihan, citra wajah yang diperoleh dari berbagai sumber memiliki ukuran yang beragam. Karena itu, harus diseragamkan sehingga memiliki ukuran 20x20 pixel. Proses rigging atau resampling dilakukan dengan menggunakan metode bilinear interpolation. Press 1992. 7. Histogram allocation. Histogram allocation digunakan untuk melakukan perluasan kontrak citra secara otomatis. Setelah melakukan histogram allocation, citra akan memiliki histogram yang mendekati 8. Masking. Proses masking dilakukan untuk menutup bagian sudut-sudut citra sehingga mengurangi kemungkinan variasi data yang muncul pada bagian-bagian tersebut. Dengan demikian, dimensi dari data juga akan menjadi lebih kecil. Proses ini juga dilakukan pada penelitian Sung 1996 dan Rowler 1998. 9. Penggabungan atau merging kandidat wajah. Pada bagian pendeteksi wajah di suatu citra, seringkali mengklarifikasi JST mendeteksi wajah di beberapa lokasi yang berkesinambungan untuk sebuah wajah. Sama, untuk itu dilakukan penggabungan pada hasil deteksi yang berkesinambungan tersebut dengan mengambil nilai rata-rata dari posisi dan ukuran window di mana wajah tersebut dideteksi. Proses penggabungan ini juga dilakukan pada penelitian Rowler 1998. 10. User interface. Dari sudut pandang pemakai, masukan dari detektor wajah adalah file citra dengan format BMP atau JPG. File citra tersebut dapat dilihat melalui suatu kotak dialog di mana pemakai dapat memilih driver atau folder yang diinginkan. Output dari hasil deteksi adalah lokasi-lokasi wajah yang berhasil dideteksi. Area di mana wajah terdeteksi juga akan ditandai dengan kotak lokasi-lokasi wajah yang akan terdeteksi dapat disimpan ke suatu file sehingga di lain waktu dapat dilihat tanpa harus mengulangi proses deteksi. Implementasi sistem. Untuk mengimplementasi sistem, dibuat program aplikasi dengan menggunakan bahasa C++. User interface dibuat dengan menggunakan fasilitas komponen visual yang disediakan Berlin C++ Boulder. Sekian dan terima kasih.